Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Bahkan beberapa sektor usaha mencoba mencari cara untuk terus survive melewati ujian saat ini. Salah satunya objek wisata kolam renang yang ada di Bogor, yang akhirnya harus beralih fungsi menjadi kolam ternak lele. Dalam postingan yang diunggah oleh pemilik akun @sabiladinta disebutkan, jika kolam renang Fun Park Villa mengalami kebangkrutan, dan untuk sementara beralih fungsi menjadi kolam lele. Padahal pihak pengelola baru saja mengeluarkan biaya besar untuk merenovasi kolam renang pasca banjir di awal tahun 2020. Sayang, baru memulai membuka kembali usaha, corona sudah menghentikannya. Duh, kasihan ya. Namun setidaknya dengan ternak lele seperti ini, lahan yang tadinya tidak produktif bisa menjadi primadona dan menghasilkan seperti video berikut yang awalnya dipandang sebelah mata, kini jadi primadona versi on the spot. Bandara ini dulunya dijuluki sebagai Bandara Kandang Ayam. Itu tak lepas dari bentuknya yang hanya berupa bangunan semi permanen dengan beratapkan asbes. Bandara yang jauh dari kata layak ini berlokasi di Wamena, Papua. Bandara ini sempat menjadi cemoohan di media sosial karena Wamena merupakan kota terbesar di pegunungan Papua. Namun akhirnya, Bandara Kandang Ayam bertransformasi menjadi bandara yang megah dengan fasilitas wah. Bangunan menjadi permanen dengan gaya yang keren, pun dengan fasilitas check-in yang sudah standar internasional, hingga ruang tunggu yang pastinya nggak bikin kegerahan. Bandara ini diresmikan pada 2016 oleh Presiden Jokowi. Wah, kerennya nggak nanggung nih. Siapa sangka jika kali besar di kawasan Kota Tua Jakarta bisa disulap menjadi cantik dan indah seperti ini, yang membawa kita berimajinasi berada di Eropa sana. Padahal revitalisasi kali besar Kota Tua ini rancangannya terinspirasi dari Sungai Cheonggyecheon, Seoul, Korea Selatan loh. Kawasan ini resmi dibuka untuk umum sejak 2019 yang lalu. Ada banyak hal menarik dari kawasan cantik yang satu ini. Mulai dari dermaga terapung, jembatan, hingga patung-patung unik yang bisa menambah koleksi foto-foto kece kamu. Walau terlihat sangat modern dan artistik, kawasan ini juga serasi dengan bangunan-bangunan tempo dulu peninggalan Belanda yang berjajar di sepanjang jalan. Padahal sebelumnya, kawasan Kali Kota Tua ini sangat semrawut, kotor, dan juga penuh sampah. Pernah kebayang nggak sih jika kawasan kumuh dan bekas pembuangan sampah ini bisa berubah 180 derajat menjadi lebih indah, nyaman, dan ramah untuk keluarga? Kawasan ini adalah Taman Piknik yang lokasinya ada di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Taman dengan luas 1 hektar ini dibebaskan menjadi ruang terbuka hijau oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Kawasan yang dulunya dianggap sebelah mata kini berubah menjadi taman asri yang cocok untuk rekreasi. Mulai dari kolam air yang penuh dengan bunga teratai hingga suasana hijau rumputan yang bikin pengunjung betah. Buat yang tinggal di Jakarta, sempatkan deh mampir ke sini. Tapi ingat, patuhi protokol kesehatan ya. Kampung Merican yang berlokasi di Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta ini awalnya merupakan tempat kumuh atau tidak terawat. Dulunya, hampir setiap orang tidak mempedulikan saluran irigasi yang mengalir di kampung ini. Hingga akhirnya pada awal Februari 2019, masyarakat setempat yang dimotori pemuda Karang Taruna mulai memperbaiki dan mengembalikan fungsi irigasi dengan membersihkan sampah dan mengeruk lumpur yang mengendap. Kemudian di aliran sepanjang 100 meter ini dipasangi jaring dan sekat agar sampah lebih mudah dibersihkan. Seiring berjalannya waktu, saluran yang sudah bersih ini dijadikan lahan budidaya ikan oleh warga setempat. Mulai dari ikan nila, tombro, sampai ikan koi. Bahkan mereka sudah sampai 4 kali panen dari hasil budidaya tersebut.
Saat ini Desa Merican menjadi primadona karena kecantikan dan keelokannya. Jadi pengen berkunjung ke sana deh. Biasanya selokan identik dengan kesan kotor, bau, dan penuh oleh sampah. Tapi kesan tersebut tidak berlaku di Desa Klodran, Karanganyar, Yogyakarta ini. Selokan dengan panjang hampir 800 meter ini dulunya memang sangat kotor dan jadi tempat pembuangan limbah baik industri maupun rumah tangga. Namun semuanya berubah setelah warga bergotong royong membersihkan selokan. Dan untuk menjaga kebersihan yang sudah tercipta, warga pun menebar bibit ikan nila. Dalam perkembangannya, budidaya ikan nila yang awalnya untuk menjaga kebersihan selokan, akhirnya dikelola secara profesional. Wih, keren ya! Masih dari Yogyakarta nih, kelompok pemuda dari Dusun Manggung, Kecamatan Imogiri, Bantul, resah akan banyaknya tumpukan sampah dan kotoran yang mengalir di selokan irigasi dusun tersebut. Saluran irigasi tersebut akhirnya berubah dan menjadi lebih cantik karena kerja keras dan komitmen bersama. Mereka menghias dan memberikan sentuhan warna-warni di sepanjang jaluran irigasi. Ikan-ikan koi penuh warna-warni yang ditabur semakin menambah keindahan tempat ini. Ada juga kisah dari Kampung Ciasin, Bogor, Jawa Barat. Seorang pegiat lingkungan hidup, Irfah Safitri, mengubah selokan menjadi rumah yang nyaman bagi ikan-ikan koi, bahkan kura-kura. Irfah sudah mempelopori kegiatan bersih-bersih kali sejak tahun 2016. Selokan di Kampung Ciasin ini memang sengaja diisi dengan ikan-ikan koi agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Ikan-ikan tersebut nantinya juga menjadi tambahan pendapatan bagi warga setempat saat sudah siap dipanen. Namun menjaga kebersihan selokan ini tidaklah mudah karena banyak sampah kiriman dari daerah sekitar. Tapi kondisi tersebut tidak mematahkan semangat Irfah. Ia giat menjaga kebersihan selokan Desa Ciasin mulai dari pagi. Sampah-sampah yang terkumpul nantinya dimanfaatkan untuk didaur ulang. Bukan hanya di Jawa, di Sulawesi juga ada kampung yang awalnya kumuh mendadak viral karena pesona dan kecantikannya. Kampung kumuh yang terletak di tengah perkotaan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ini berubah nama menjadi Kampung Tiga Dimensi. Julukan Kampung Tiga Dimensi tidak lepas dari banyaknya lukisan dinding yang punya nuansa 3D alias seolah hidup. Kian cantik karena kampung ini juga penuh dengan warna-warni dari berbagai macam hiasan dan ornamen. Tak hanya di Pangkep, Sulawesi Selatan, Kampung Tiga Dimensi juga ada di Blitar, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul. Dulunya, tempat ini merupakan kawasan padat penduduk yang biasa-biasa saja, tapi kemudian disulap menjadi kampung wisata. Kawasan gang sempit ini berubah menjadi lokasi yang asyik untuk bersuah foto. Awalnya sih, pembuatan Kampung Tiga Dimensi ini hanya ingin membuat suasana kampung menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Tapi sekarang kampung ini menjadi lokasi wisata yang instagramable. Tempat angker dan menyeramkan. Tapi ini tidak berlaku dengan area pemakaman yang berada di Dukuh Nguwot, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Makam-makam di sini sudah bertransformasi menjadi penuh warna-warni. Alih-alih menyeramkan, area pemakaman malah seperti taman bermain ya. Pihak pengelola makam memang sengaja ingin membuat suasananya makam menjadi lebih ramah dan bersahabat dengan warga sekitar. Diperkirakan hampir 200 makam dicat dengan berbagai warna. Tak hanya nisan, bagian-bagian lain seperti gazebo, jalan, pagar, hingga pohon juga diberikan warna sehingga menjadi lebih cantik. Usut punya usut, selain untuk mengurangi kesan angker, makam ini diberi warna-warni dalam rangka lomba makam bersih Semadiun yang akan berlangsung sebentar lagi. Pemirsa, itulah lokasi-lokasi yang awalnya dipandang sebelah mata kini menjadi primadona versi on the spot.
Terus saksikan On The Spot untuk informasi unik, update, dan menarik lainnya ya.